Hey, welcome back in the house dengan gue Hari dan Civivi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada. Anyway, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Gue nggak tahu ya intro kita ini kepanjangan atau enggak ya. Tapi menurut Lama-lama gue enggak sih, Har? apa? Lama-lama enggak. Tapi menurut gue intro kita ini cukup ikonik ya. Karena apalagi gue yang mixing sendiri nih intro kita. Anyway, kalau kalian notice nih, ada yang baru nih di frame-nya Civivi. Oh, Gimana Ci? ya ini Apa studio kabar dengan studio baru Anda? Studio baruku lebih terang ya kayaknya ya. Sebetulnya kalau yang aku lihat sih lebih terang. Cuman kayaknya di kamera lebih warm ya hasilnya. Lebih, iya, sedikit Mana lebih aku warm. Sedikit lebih warm. Karena kan lu udah pakai lighting yang lebih proper juga kan. Iya, sebelumnya kan lighting kamar aja. Ada lighting khusus. Tapi gimana setelah pindahan ke Semarang? Gimana kegiatan sehari-hari? Lebih enak kah daripada di Jakarta? Lebih bahagia? Lebih tidak terlalu polusi ya. Itu yang Oh gue iya. rasakan. Gue lebih nggak jerawatan, Har. Yang gue rasakan. Masa sih? Heeh. Udah baru berapa Itu lama sih kerasa lu udah banget pindah ya. ke Semarang? 2 minggu lebih ya. 2 minggu? Iya sekitar 2 minggu lebih. Yang gue rasakan sih gue gak jerawatan ya, beda banget. Di Jakarta tuh kayaknya gue terkena, gue jalan Polusi. ke Indomaret aja gue kena polusi. Gue jadi jerawatan. Lebih gampang lah, lebih prone to acne. Berarti emang udah di Jakarta yang kualitasnya jelek banget ya, makanya bikin. Ya tapi kan emang itu masuk berita kan, masuk berita kan. Iya benar. Anyway, di episode sebelumnya kita udah sempat ngebahas nih live event apa yang kira-kira merubah kita itu cukup signifikan dari segi value, point of view, dan which is itu adalah hal yang normal dan wajar, apalagi dalam proses pendewasaan kan. Nah, hari ini nih, gue mau ngebahas sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan proses pendewasaan juga. Ini pertanyaan yang sering banget berkutat di pikiran gue dan pernah gue tanyain juga ke Civivi. Tapi mungkin ini worth buat didiskusin lagi sih. Mungkin orang-orang lain juga pengen dengar kira-kira pendapat lu kayak gimana. Gue pernah nanya nih, what if selama kita hidup ini Ci, kan kita udah ngerencanain nih goals kita pengennya apa, apa pencapaian-pencapaian yang kita inginkan selama hidup kita. Tapi what if Ci, sekuat apapun kita berusaha dan sebesar apapun pengorbanan yang udah kita lakuin untuk bisa achieve goals itu, tapi sampai saat akhir hayat kita nih, agak emosional ya, tapi sampai akhir hidup kita, what if apa yang kita planning itu, apa yang kita rencanakan itu tidak pernah terwujud sih? Bagaimana dong? Jadi kayak kita punya goal yang udah paten banget di kepala gitu ya. Yes. Terus kita mau banget, jadi patokan bahwa kesuksesan kita adalah jika itu tercapai gitu kan. Iya. Jika tidak, maka hidupmu tidak ada artinya gitu kan. Iya. Pasti Karena gitu ya, success in life kan, dalam artian define your own success kan. Nah, sukses menurut gue itu adalah ketika gue bisa mencapai goals gue. Tapi what if itu gak tercapai? What if we cannot achieve that ya? Yes. Oke, aku akan jawab dari beberapa sisi ya, Hari. Karena kita udah pernah diskusi itu, tapi kan kemudian aku menjadi orang yang berbeda, kamu juga menjadi orang yang berbeda sekarang kan. Iya, benar. Udah lama banget sih diskusi. Jadi ada beberapa point of view yang bertambah gitu. Pertama, kalau kamu punya, kehidupan tuh berubah. Jadi kalau misalnya goalsmu itu ditetapkan dari kamu muda misalnya, dan tidak pernah berganti setelah 30 atau 40 tahun kemudian, tidak pernah berkembang bersama kamu, kemudian perlu dipertanyakan nih,
apakah goals itu masih relevan untuk dikejar gitu sebetulnya. Loh. Bentar. Kenapa? Misalnya gue punya goals, misalnya ya pengen punya duit 10M misalnya nih. Pengen punya duit 10M. Tapi what if sampai akhir hidup gue nanti gue gak pernah achieve 10M itu? Iya, oke, kita teknis ya. Lo tetapan itu di umur berapa? Misalnya di umur 22 lah. Awal-awal baru selesai kuliah lah. Setelah mulai masuk dunia kerja kayak idealisme, oke gue mau mati punya 10M gitu ya. Nominalnya kan. Iya. Seiring berjalannya waktu kan lu punya keluarga gitu kan. Punya, ya lu misalnya berkeluarga, lu punya anak dan segala macamnya. Kemudian kalau misalnya goals lu tuh tidak berubah dengan seiring pertambahan pendewasaan itu ya. Kayak kemudian kalau misalnya arti kekayaan buat lu itu hanyalah angka gitu, terlepas dari kesuksesan anak lu gitu ya, terlepas dari kebahagiaan keluarga lu, kesehatan keluarga lu dan segala macamnya. Kalau patokan sukses lu tuh hanya 10M itu berarti artinya ada yang salah dengan cara lu ngeset goals dulu nih. Oke. Kenapa tuh? Karena lu yang di umur 22 sama lu yang di umur 42 harusnya pribadi yang berbeda dong. Seharusnya lo ya. Iya. Ya tapi kan? bukannya berbeda lagi dengan lu nanti di umur 62. Nah, maksud gue adalah seiring bertambahnya waktu, lu pasti tetap ingin bertambah kaya, betul. Keinginan lu untuk mencapai 10M itu, ya lu berjalan aja ke sana gitu. Tapi kan kalau misalnya kedewasaan lu di 42, itu sama dengan kedewasaan lu di 22, di mana lu berpikir bahwa sukses sama dengan 10M. Di umur 42 tuh lu berpikir sedemikian, dan di umur 62 juga berpikir demikian. Misal lu mati di umur 82 gitu ya. Lu masih berpikir demikian. Artinya dalam 60 tahun ini ada yang tidak berkembang nih. Bukannya itu namanya konsistensi ya? Konsisten untuk mengejar 10M itu oke. Tapi untuk memutuskan bahwa lu gagal ketika lu mati tidak dengan 10M, berarti ada yang salah dengan cara lu menilai goals. Cara lu menilai goals itu sendiri loh. Karena goals itu kan sebetulnya tujuannya memberi lu tujuan kan. Tujuan goals itu memberi lu tujuan. Arah, sebetulnya. Direction lah. Arah. Tapi apakah kemudian perkaranya nanti dalam 10M itu bagaimana lu mengevaluasi 10M itu kan ketika lu di umur 22, 32, 42 kan harusnya lu berubah dong gitu loh. Oke. Kalau misalnya di 22 10M buat lu tuh adalah angka, mungkin di 42 10M buat lu tuh cucu kayak apa? Belum 42 tuh saya anak kayak gitu kah. Kan 10M itu goalsnya tuh betul untuk memiliki kekayaan harta senilai 10M tuh betul. Tapi kemudian evaluasinya setiap saat kan bisa berubah kan. Itu yang pertama. Oh, oke. Terus yang kedua adalah kan tadi lu nanya gimana kalau sampai mati kita nggak pernah mencapai itu gitu kan. Jawabannya adalah ya udah. Karena yang penting itu bukan mencapai 10M-nya hari, tapi yang penting tuh perasaan yang kita rasakan ketika mengejar itu loh. Menurutku ya hidup tuh kayak maraton sih. Maraton kan kayak ada 50 kilo, lebay. Ada ya 50 kilo ya? Aku pernah dengar. Ada. 120 kilo bahkan. Dari Jakarta Bandung yang maraton ITB itu. 120 kilo. Oh iya 120 kilo? Iya, jadi dia bikin 7 pos. Dari Jakarta Bandung. Jadi ada 7, berapa pos ya? Gue lupa deh. 120 kilo atau 180 gitu. Pokoknya maraton dari Jakarta ke Bandung. Syok, gue beneran kaget loh. Oke. Itu finishnya bahkan di Sabuga loh. Gue lari 1 kilo aja udah hebat. Itu finishnya bahkan di Sabuga loh. Finishnya tuh di Sabuga. Oh oke. Oh lu baru tahu? Hebat untuk kalian. Lu baru tahu? Lu gak lihat gue kaget banget. Buset dah. Ada. Iya gue baru tahu. Gue lari 1 kilo udah hebat. Anyway. Menurut gue hidup tuh kayak maraton menurut gue yang bikin hidup seru tuh apa yang terjadi selama lu lari, literally selama lu berjuang larinya loh. Bukan, menurut gue memang kita pasti ingin mencapai finish goal itu ya gitu. Tapi kan sebetulnya yang bener-bener lu rasakan perjuangannya kan ketika lu lari gak sih? Finish goal ya oke, seru gitu maksudnya. Oke, finish, dapat medali gitu, dapat baju. Dapat kaos kapan? Ya dapat. Tapi itu kan maksudnya yang dikejar tuh kan bukan
memang lu mengarah ke finish line, tapi yang lu bener-bener rasakan kebahagiaan dan yang ada artinya kan waktu lu berlari gak sih? Lihat orang, terus gimana orang berjuang, gimana lu berjuang, terus apa yang terjadi di sekitar lu gitu. Oke, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang maraton nih. Tapi apa yang gue rasakan kok kayaknya agak berbeda ya. Soalnya misalnya gini nih. Contohnya apa yang kita lakuin sekarang lah. Kita bikin podcast gini kan. Tentu aja kita harapannya kalau misalnya podcast kita ini bisa banyak bermanfaat. Itu udah pasti. Itu kan salah satu goals kita juga kan. Dan kalau misalnya suatu saat kalau podcast ini bisa makin besar kan, itu akan sangat bagus banget dampaknya. Nah, kadang gue sering kayak gak pede gitu loh. Bahkan kayak bingung. Apakah yang gue jalanin ini udah tepat? Apakah bisakah gue menuju goals itu? Ini kan beda banget dengan maraton ini kan. Sejujurnya gue gak melihat bedanya sih, Hari. Yang terjadi di gue tuh kadang gue banyak ragu loh. Banyak keraguan gitu loh. Bisa gak ya? Enggak, iya gak sih? Ketika lu lari, oke, gue gak tahu ya, gue gak pernah ikut maraton nih. Tapi kalau misalnya ketika lu lari, lu pernah misalnya lu mau lari 1 kilo nih. Lu pernah ngerasain gak sih di otak lu, bisa gak sih gue lari 1 kilo gitu? Gak pernah ya? Kalau misalnya gue udah pernah lari 1 kilo, gue lari 1 kilo lagi ya gue gak ngerasain itu. Tapi kalau misalnya finish line-nya itu gue gak ngelihat, gue udah pasti mikir itulah. Banyak keraguan ya? kan? Bisa gak ya? Nah, banyak keraguan kan? Nah, itu tuh gimana tuh cara ngatasinya tuh? Kadang keraguan itu yang bikin gue overthinking banget nih. Bikin gue stressful, kayak bikin gue jadi ragu sama diri gue sendiri. Banyak hal. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara ngatasinnya supaya kita tetap lari terus menuju garis finish gitu. Exactly. Regardless. Exactly. Oke. Sebetulnya gue juga gini, gue itu tipe mentalitas. Kok gue terdengar kayak dari Kobuser ya? Gue tuh tipe yang prone to anxiety. Gue ya. Kalau setelah dites secara psikologis tuh ada orang yang prone to depression gitu. Beberapa teman kita dan teman gue nih ada yang prone to depression. Kalau gue tuh prone to anxiety. Jadi gue tuh mengkhawatirkan masa depan. Tapi gue tuh ada sesuatu yang gue raih gitu nih. juga dong. Ketakutan, stres gitu. Itu gue lebih ke sana. Tapi gue selalu merasakan gimana? Kalau depression kan kayak ketidakmampuan untuk melihat makna kehidupan gitu. Depression tuh ke situ. Kalau gue tuh lebih ke kayak gimana kalau gue nggak bisa, kayak gitu, kayak lagi lari maraton tapi takut nggak nyampe gitu. Berarti gue juga kayaknya prone to itu deh. Mungkin prone to anxiety juga kan. Yang gue rasain ya Hari, yang sering kali membuat kita overthinking tuh ya. Itu tuh pasti ya awalnya banget nih. Itu tuh karena ada perbedaan antara apa yang kita mau sama apa yang kita punya. Ya nggak sih? Pertama banget loh. Pasti triggernya itu tuh itu yang membuat lo ceting overthinking tuh kayak beda nih antara apa yang gue mau sama apa yang gue punya sekarang, apa yang terjadi. Nah, kemudian kenapa kemudian itu men-trigger overthinking ya? Karena kita nggak bisa nerima itu. Karena kita tidak bisa menerima adanya perbedaan antara apa yang kita mau sama apa yang apa yang ada di depan mata gitu loh. Kayak kita kan mau finish nih. Tapi kok gue belum nyampe ya. Finishnya bahkan gak kelihatan gitu. Finishnya di Bandung gitu. Gila sih itu gue ngebayang sih Hari. Tapi ya gitu maksudnya. Kayak apa yang kita mau sama apa yang terjadi tuh beda banget. Nah di sanalah kita tuh tidak bisa menerima. Biasanya ketika gue sadar nih bahwa oh iya beda, ada gap yang sangat besar. Gue tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa menolong adalah ya diterima dulu loh. Ya memang belum nyampe. Gimana dong? Sesimpel itu. Karena gue tahu nih bahwa kalau gue maksa kayak apapun, tidak berarti gue akan nyampe loh. Yang ada gue tambah stres kan, gitu. Iya, maksudnya kan gue tahu bahwa ada gap, di mana gap itu hanya bisa dipersempit, tidak bisa kayak pakai pintu kemana aja tiba-tiba kan nggak bisa. Kita tuh harus OTW ke sana kan. Jadi satu-satunya gap itu bisa
Jadi satu-satunya yang membuat gue tidak anxiety justru gue ketika gue yakin bahwa gue menuju ke sana. Oke. Karena gue berusaha memperkecil gap itu gitu. Oke. Tapi what if nih? What if kalau misalnya lu nyerah di tengah jalan karena anxiety itu? Boleh, jelas boleh lah. Lu nanya gue lagi boleh nggak? Boleh. Kalau nanya sama gue ya, Ci gue pengen give up, boleh nggak? Boleh. Pertanyaan gue, udah lu pikir? Lo. Ini kok tidak seperti motivator lainnya ya? Lah, ya memang gue bukan motivator. Kan motivator lain itu kalau misalnya kita mau give up, mereka selalu bilang, no, don't give up. Don't give Lanjut. up gitu ya. Go terus. Lu bisa. Karena gini Har, menurut gue adalah hidup lu adalah tanggung jawab lu gitu. Oke. Yang bisa gue lakukan itu justru misalnya ini permisalan maraton aja ya, semoga kita bisa satu frame gitu ya. Kan tadi gue bilang bahwa yang gue ingin adalah finish. Kenyataannya gue masih lari gitu kan. Yang bisa gue lakukan hanyalah lari menuju finish gitu. Yes. Tidak ada hal lain loh yang bisa dilakukan. Kalau tubuh lu di maraton itu fail you, what if your body fail you? Makanya gue bilang, kalau lu bilang tadi, Ci gue mau nyerah. Oke, gue nanya, lu udah pikir? Karena hidup lu bukan tanggung jawab gue loh. Hidup lu ini perjuangan lu, tanggung jawab lu gitu. Kalau lu mau berhenti di sini, lu mau berkemah di sini, ya sudah gitu. Mungkin lu akan menemukan perjuangan lain dengan misalnya lu berkemah terus menjadi tempat peristirahatan untuk orang-orang sementara untuk bisa melanjutkan. Dan lu menemukan jalan hidup lu baru di situ, fine. Nah, tapi ini ada yang menarik nih. Misalnya gue ngambil contoh kasus COVID kemarin 2020. Kan banyak banget hal-hal yang udah kita rencanain ke depan itu gagal karena gagal apa tertunda? Bisa gagal, bisa tertunda, banyak lah karena COVID. Terus gue pernah dengar satu statement dari salah satu orang cukup terkenal. Dia bilang gini, kalian anak muda di umur 20-an itu kalian harus kerja mati-matian, berusaha mati-matian untuk achieve goals kalian. Tapi sih, kok gue merasa ada yang terganggu ya dengan statement itu ya. Karena gue pikir, di pikiran gue adalah, sebentar, statementnya gitu doang, gak ada konteksnya nih. Iya, kayak gue denger potongan doang sih. Gue terganggu dengan potongan itu tuh. Oke, salah gue juga sih. Gue gak dengar konteks kejauhan ini gimana. Tapi gue penasaran juga. Tapi yang gue dengar adalah statement itu. Kalian yang umurnya masih 20-an, kalian tuh harus kerja mati-matian, harus berusaha mati-matian untuk mengejar impian kalian, goals kalian. Pertanyaan gue adalah, yang mengganggu pikiran gue adalah, what if? Kayak pertanyaan gue tadi, your body fails you. Atau what if you give up? Emang gak boleh. Sedangkan orang lain itu menurut gue cukup legit. Karena menurut gue dia orangnya legit. Orang yang ngomong itu. Iya, orang yang ngomong itu menurut gue dia orangnya legit. He gain his success through a lot of things, through hard work and perseverance and a lot of things. Jadi menurut gue wajar aja kalau dia bilang kayak gitu. Tapi realitanya adalah kan tidak seindah itu. What if we fail di umur 20-an? Jadi kenapa dia ngomong kayak gitu? Ya pertama dia harus ngomong kayak gitu tuh. Karena kan itu hidupnya dia. Jadi kalau misalnya dia ngomong yang lain agak aneh kan. Misalnya dia ngomong kayak udah gak usah kerja, kan orang juga lah gak nyambung gitu. Jadi apa yang dia omongin adalah apa yang dia tahu. Dan orang yang mendengarkan dia adalah orang yang memang cocok dengan situasinya juga kan gitu. Jadi makanya kalau nanya sama gue, mungkin lu terganggu karena lu memberikan konteks-konteks lain yang menurut lu mungkin mungkin tidak yang dibicarakan di konteksnya dia gitu. Karena gue banyak ya Har, temen gue tuh, karena gue punya beberapa temen yang udah kena kanker ya di umur 20-an gitu. Beberapa. Nah, so bad.
Tapi ya gue tuh kagum banget loh sama perjuangan mereka gitu. Mereka tuh awalnya tuh pengennya jadi apa gitu ya. Terus tiba-tiba ketika mereka tahu bahwa you got cancer gitu. Terus gue yang dengar aja merasa dunia gue runtuh nih waktu itu ya. Gue tuh ikut kayak bener-bener patah hati gitu loh dengernya. Tapi ya ngelihat mereka tuh kayak gue tuh merasa gila ya. Gue tuh lemah banget ya dibanding mereka gitu. Pantesan mereka tuh universe tuh memberikan tantangan itu untuk mereka gitu loh. Karena mereka sekuat itu gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian kalau misalnya motivasi tadi itu mungkin diterapkan ke orang ini, ya mungkin jatuhnya kayak ya lu harus kerja mati-matian untuk mungkin misalnya lu harus berjuang melawan cancer lu gitu. Mungkin konteksnya tinggal diterapkan sebagaimana kondisimu aja gitu loh Har. Nah, give up-nya itu mungkin tuh gini, kalau dalam konteks lari itu kan kalau lu nggak nyampe finish line lu fail gitu kan, hidup lu gagal gitu kan. Kalau menurut gue kalau misal ya makanya gue bilang kan hidup tuh adalah apa yang terjadi selama lu lari gitu loh. Kalau misalnya lu nggak nyampe finish tapi lu tuh misalnya finishnya ditentukan ya, lu harus finish 3 hari atau 4 hari atau 5 hari gitu. Tapi kemudian lu finish 1 bulan gitu. Ya gagal apa nggak gagal kan kontekstual toh. Misalnya ternyata selama 1 bulan itu lu misalnya ya ngebantuin orang yang jatuh-jatuh, lu temenin jalan kek gitu, atau lu temenin berobat dulu kek gitu, atau apa gitu. Maksud gue ada makanya gue bilang kan kayak gimana sih kalau misalnya itu tidak tercapai di waktu yang kita mau. Ya berarti dalam selama perjalanan kita lari itu ada banyak hal yang membuat kita jauh lebih dewasa, yang kemudian membuat kita punya lebih banyak arti daripada sekedar berlari gitu loh Hari. Maksud gue apakah seru untuk mencapai garis finish? Ya seru lah, pasti kan. Eager nih, kayak kita bikin podcast ini nih, pasti seru dong kalau ada growth yang berarti gitu. Tapi kemudian gue tuh lebih takut ya Har, ketika gue nyampe sana tapi gak ada apa-apa di sana loh. Gue melewatkan semua yang terjadi, yang semua orang tuh nikmati gitu. Karena rushing itu. Gue lebih takut. Iya, karena gue terlalu sibuk memedulikan diri gue sendiri. Gue terlalu sibuk. Gue merasa bahwa I am being responsible dengan running so hard gitu ya. Tapi I'm not being responsible for my surrounding gitu. Gue nggak menyumbangkan apapun pada sekitar gue hanya karena gue hanya karena gue nge-set goals di umur 22 tadi dan kemudian gue nggak berubah seumur hidup gue gitu ya. Hanya karena di umur 82 gue pengen punya 10M, terus hidup gue kosong 60 tahun tuh gue lebih takut loh Hari. Sama seperti dialog orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalian harus sukses di umur 20-an, 30-an. Ya kalau memang mereka sudah membuktikan itu bisa dan mungkin hidupnya bahagia dengan itu, mungkin itulah kenapa mereka pengen cerita itu ke orang gitu. Be me gitu, kayak gini loh hidup loh gitu. Ya gak apa-apa juga kan. Mungkin ada juga yang orang kemudian sukses di umur 20-an terus dia merasakan hidupnya terus sangat bahagia setelahnya. Fine, itu kan pilihan kan. Mungkin memang dia rushing dulu, nah terus setelah dia nyampe gitu terus mungkin dia, gue gak tahu juga ngapain gitu kan. Maksudnya mungkin dia ngapain gitu, gue gak tahu, mungkin dia bangun hotel kayak apa di finish line itu. Ya mungkin tuh kebahagiaannya dia. Tapi gue pernah ngomong kan, gue tuh dulu suka rushing gitu, suka cepet gitu loh. Tapi kemudian gue tuh takut, gue lebih takut ya Hari, kalau misalnya ternyata finish line gue tuh nggak sejauh yang gue bayangkan. Kan finish line yang kita bayangkan kan jauh nih ya. Gimana kalau ternyata tiap orang tuh udah punya finish line sendiri-sendiri yang kita nggak pernah tahu, terus ternyata finish line kita tuh nggak sejauh yang kita mau. Terus di sisa finish line ini gue tidak menghabiskan waktu dengan menikmatinya gitu loh. Gak menghabiskan waktu dengan meaningful ya. Karena itu yang membuat gue sembuh dari overthinking. Oh itu. Iya, karena kan lo nanya kan tadi, gimana sih kalau misalnya, kan tadi emang gitu doang sih diterima. Sebetulnya kalau aku ngomong gitu doang tuh kan sekarang ya. Maksudnya terlihat setelah sesimpel sekian itu tahun aku overthinking gitu. Jadi kan tidak sesimpel yang kita bayangkan menerimanya begitu saja. Iya, tidak sesimpel yang gue ngomong gitu. Jadi harus diterima. Gue ngomong itu sama diri gue sendiri juga bertahun-tahun gitu. Ya udah diterima loh. Gue belum nyampe, tapi ya udah gue jalan. Satu-satunya yang gue tahu gue jalan. Bener. Itu yang harus diterima. Yang kedua kenyataan bahwa
gue tuh nggak tahu finish line gue tuh di mana loh sebenarnya gitu loh. Gue bayangkan finish line gue 82. Gimana kalau misalnya ternyata besok gitu? Kan kita nggak pernah tahu loh Hari. Gue tahu nih orang ngomong kayak, lu ngomongnya gitu sih. Emang salah gitu kan? Enggak toh, kan kita nggak pernah tahu loh gitu. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya kita nggak sukses di umur 20-an atau 30-an. Seperti yang dialog orang-orang katakan. Ya, lu nanya gue lagi. Gue tuh selalu bilang gak apa-apa. Yang penting itu tuh bukan suksesnya ya. Gue tuh selalu bilang bahwa lu harus bertanggung jawab sama hidup lu, Har. Ya kan? Lu udah kenal gue sama gue selalu bilang hasilnya tuh nanti. Hasilnya tuh nanti akan datang sendiri gitu loh. Yang penting tuh lu melakukan semuanya dengan tanggung jawab. Pokoknya hidup lu, tanggung jawab lu. Mau lu putuskan lu give up gitu ya. Tiba-tiba lu ngomong, Ci gue gak mau kerjain podcast ini. Gue juga gak bisa apa-apa kan. Gue paling cuma nanya, oke, lu udah pikirkan. You will take the full responsibility. Oke. Kan pasti tiap orang punya alasan gitu loh. Ya kan? Yang penting lu, jadi apapun konsekuensinya, ya lu tanggung jawab. Lu gak boleh nyalain orang kayak, ya salah misalnya salah si Steffi sih, biasanya cuma hari Sabtu. Kan kita udah sepakat gitu kan, kenapa nggak diomongin gitu? Maksudnya kan ya lu harus tahu bahwa kegagalan ataupun kesuksesan lu tanggung jawab lu. Tapi bagaimana dengan judgement orang-orang yang mengatakan kalau misalnya ya lu gagal karena lu nggak bekerja keras nih, lu males-malesan nih, gimana dong? Nah tergantung nih, orang-orang yang ngomong itu biasanya dua. Satu nggak peduli, dua nggak cukup tahu. Nggak cukup tahu keadaan kita itu gimana. Iya, Hari beneran ya, kalau lu tuh tahu kondisi orang-orang setiap orang ya. Memang ada orang yang meskipun pada akhirnya memang ada orang yang malas gitu, cenderung kayak menuju ke kaum rebahan yang tidak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang aku juga merasa berarti mungkin belum ada orang yang bisa ngebangunin dia gitu kan. Mungkin dia nggak pernah ketemu orang yang bisa menggerakkan dia atau mau jalan bareng dia gitu. Gitu maksud gue. Itu bukan hanya pikiran positif doang. Itu bukan sekedar pikiran positif doang. Gue nggak tahu. Maksud gue karena gue nggak cukup tahu nih, makanya gue bilang gue nggak cukup tahu. Dan lagi pula gue sering kali ketika gue ngejudge orang, gue memang nggak peduli sama orangnya. Lu kerasa nggak sih? Ketika lu ngejudge orang nih, dia mah emang malas. Gue ngerasa gue nggak peduli sama dia, lu ngerti nggak? Kerasa gak sih lu? Gak kerasa ya sebagai manusia ya? Maksudnya karena gue sering kali nih gue jarang banget ngejudge orang gitu aja sih. Karena gue tahu pasti gini ngejudge tuh bukan berarti buruk ya. Tapi kan lu pasti punya pandangan terhadap sesuatu. Kok kayaknya dia gak pernah ngapa-ngapain ya? Itu karena pertama kita gak tahu. Kedua memang kita gak benar-benar peduli untuk menggerakkan dia. Bener gak? Bisa. Misalnya nih gue peduli sama lu nih. Kan gue peduli sama lu. Iya. Ya misalnya gue ngelihat kayak Har, kenapa lu gak kayak gini? Har, kenapa gak lu kayak gitu? Kan lu akan bergerak untuk menggerakkan dia gitu. Tapi ketika lu cuma, ya kayak tadi lu bilang gimana kalau ada orang yang ngelihat bahwa dia mah kayak gini. Ya udah berarti emang orang itu gak peduli sama kita dan gak cukup tahu aja kan. Nah orang-orang kayak gitu ya ngapain kamu di waro ya kan? Iya kayak gitu. Oke. Nah terus karena gini, yang gue sadari ya justru sejak COVID kemarin kan banyak rencana gue yang tertunda nih. Banyak yang gagal juga gitu kan. Banyak yang hidup gue berubah total juga. Iya. Tapi yang gue sadari ya Har, ketika kehidupan tuh melambat gitu ya. Oke. Lu tuh tahu bahwa makna kehidupan tuh memang dari perkembangan diri lu sih. Memang dari ketika lu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kalau misalnya gak ada manusia tuh juga serem sih Har. Gue menyadari itu loh. Hidup tanpa manusia lain bahwa, iya gue tuh harus mengakui bahwa gue tuh capek kalau ketemu manusia. Bukan manusia tuh melelahkan ya. Maksudnya gue tipe yang kalau ketemu orang tuh kayak melelahkan buat gue gitu. Jadi gue pikir bahwa kayak gak ketemu orang gak apa-apa ya gitu. Nah tapi COVID kemarin ya, ketika lu dilarang ketemu orang ya Har, gue mempertanyakan makna hidup gue loh Har. Karena semua orang dipaksa menjadi individualis ya. Kayak lu gak boleh interaksi sama orang justru kan. Waktu itu loh ya, awal-awal itu loh yang serem banget itu. Iya benar.
gue merasa kayak gimana ya kalau hidup kayak gini terus ya, gue nggak tahan juga deh kayaknya sebetulnya gitu. Oh, oke. Nggak tahu ya, gue tuh merasa obat overthinking gue adalah ketika overthinking gue terbukti salah sih. Obat overthinking lo adalah ketika overthinking lo terbukti salah. Cara untuk kan membuktikan itu salah? Ya experience dan self awareness pasti. Jadi misalnya kayak lo merasa nih, aduh gue takut ketinggalan gitu ya. Aduh gue FOMO ya. Iya. Kayak saya itu kan FOMO nih. Iya. Kayak, gimana nih kalau hidup gue ketinggalan gitu. Terus ketika lo dihentikan gitu ya. Terus lo merasa kayak, oh ternyata gue nggak apa-apa deh gue ketinggalan daripada hidup gue berakhir gitu. Oh. Ngerti gak sih Har? Karena waktu COVID tuh ya? Kan gue udah bilang kematian tuh terasa sangat dekat kan dengan gue gitu. Terus gue merasa kayak enggak, ya udah nggak apa-apa, gue punya jalan sendiri gitu loh Hari. Jadi banyak overthinking gue yang patah sehingga gue merasa bahwa oh ya udah, memang pertama overthinking itu berasal dari memang keadaannya nggak sama apa yang kita harapkan. Terus kadang-kadang kita tuh overthinking karena kita tuh nggak mau tanggung jawab sama apa yang kita putuskan gitu loh Har. Kayak kita tuh merasa tuh kesalahan dunia, kayak kita tuh merasa tuh kesalahan orang, kayak kita merasa itu tuh tuntutan orang, tapi bukan dari kita kesalahannya. Sehingga kemudian kita akan merasa kita tuh semakin tidak berdaya pada hidup kita, dimana kemudian kita semakin overthinking nih. Kayak, terus aku harus terus gimana doang, gak ada kesimpulannya, terus lu gak ngapa-ngapain. Udah, terus lu cuma sibuk mikirin diri lu sendiri. Solely karena kita takut untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri ya. Dan kita memproyeksikan kesalahan itu ke dunia ataupun orang lain. Padahal menurut gue kalau lu terlalu sibuk untuk sudah bertanggung jawab pada hidup lu ya, lu akan mulai ingin membantu orang lain yang juga bertanggung jawab untuk hidupnya. Dan dari situ biasanya kita punya makna yang lebih dalam sih. Dan menjadi orang yang lebih baik ya. Contohnya nih, kayak gue kan awalnya kan gak kepikiran untuk bikin konten kan. Terus gue sibuk bikin konten nih. Iya. Terus ya gue lama-lama, ya lu akan merasakan itu, terus lama-lama gue jalan sama lu gitu loh kayak. Jadi maksudnya ya ketika lu responsible sama apa yang lu terjadi sama hidup lu, lama-lama lu akan ingin membantu orang yang juga ingin bertanggung jawab atas hidupnya gitu. Dan kemudian dari situ terbangunlah makna hidup. Perkara kemudian berdua ini terjatuh bangun dalam perjalanannya bersama-sama, tapi kan lu gak sendirian ya gak sih? Malah itu yang kadang kalau misalnya nantinya kita pikirkan kembali, itu malah yang menjadi suatu yang memorable ya. Iya, yang bikin lu hidup tuh jadi keingat, bangga gitu loh. Jadi keingat dulu itu gue berhasil ngelewatin obstacle ini loh gitu. Iya, daripada lu cuma sibuk lari terus udah abis sampai finish terus lu kayak nothing gitu. Gue sendirian ya, kok nggak ada siapa-siapa ya gitu. Gue sedih banget sih Har kalau sampai kayak gitu sih. Gue mendingan finish lama tapi rame-rame sih gue ya. Gue setuju. Gitu bisa relate gitu sih. So ya kalau memang gue ngomong ya, bukan menyembuhkannya. Overthinking tuh akan selalu datang dan pergi. Cuman tahu aja sumbernya tuh pasti biasanya dari adanya gap tadi loh, antara apa yang kita mau sama apa yang kita percayai, kita layak mendapatkan sama kenyataannya tuh ada gap. Nah terus dari situ ya udah take responsibility loh. Kamu harus apa? Harus berjuang ya lanjutin. Nah tergantung sekarang perjuanganmu tuh kalau buat dirimu sendiri memang seringkali tuh bikin tambah stressful karena meaningless kan. Ya udah berarti kamu harus berjuang untuk dirimu dan orang-orang yang penting buat kamu. Gitu ya udah. Dan perkara lambat cepet ya it's okay, gak ada masalah. Dan dengan seperti itu kehidupan kita jadi jauh lebih bermakna dan jauh lebih indah untuk kita ceritakan juga nantinya. Setuju. Jadi ya mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mungkin sama kayak gue, tipikal yang sering overthinking, prone to anxiety, mungkin kita perlu ingat kembali ya bahwasanya kita hidup itu cuma sekali, dan apa gunanya kita nge-rush sesuatu yang kalau pada akhirnya kita akan mencapai garis finish itu sendiri ya. Dan I think
dengan berjalan pelan dan mengetahui apa sebenarnya yang mau kita mau, itu akan jauh lebih bermakna. Dan mungkin itu aja buat podcast hari ini, and until next time, bye-bye. Bye-bye.